Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Riansyah dengan NIM D10111910005. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi atau P3K. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai reschedule dan penggunaan aplikasi Microsoft Project untuk pelaporan proyek, di mana sumber materi ini saya ambil dari webinar Move On to Microsoft Project bersama PAPPI, atau Perkumpulan Ahli Penjadwalan Proyek Indonesia, yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teuku Umar. Pembicara di webinar ini adalah Bapak Insinyur Syafriandi. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai reschedule. Apa sih itu reschedule? Reschedule adalah penggantian atau perbaikan ulang jadwal. Nah, apa kaitannya dengan proyek? Jadi, reschedule ini adalah menjadwalkan ulang pelaksanaan pekerjaan yang dimulai dari progres tertentu. Lalu, kapan atau kenapa reschedule ini terjadi? Jadi, reschedule dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, terjadi secara otomatis saat schedule di tracking atau dilakukan update terhadap kondisi saat ini. Lalu yang kedua, dilakukan secara manual dengan tujuan mengkoreksi target waktu yang tergeser. Nah, kita ambil contoh, misalnya terjadi reschedule dalam jadwal penerbangan. Misalnya, Pak Andi akan berangkat dari Padang menuju Medan. Nah, dijadwalkan bahwa penerbangan dari Padang pukul 6 malam dan dijadwalkan akan tiba di Medan pada pukul 7:10 malam. Nah, namun pesawat dari Jakarta menuju Padang yang akan dinaiki oleh Pak Andi berangkat dari Jakarta pada pukul 6 malam. Sehingga pesawat tiba di Padang pada pukul 9 malam. Jadi, Pak Andi akan tiba di Medan pada pukul 10:10 malam. Jadi, dari ilustrasi ini dapat kita ketahui bahwa terjadi reschedule. Nah, dari yang seharusnya pesawat dijadwalkan terbang dari Padang pukul 6 malam, namun berubah menjadi pukul 9 malam. Nah, apa yang akan berubah akibat adanya reschedule ini? Jadi ada 3 yang akan berubah. Yang pertama, cash flow. Jadi dengan adanya reschedule, maka penyebaran biaya akan terkoreksi juga. Lalu yang kedua, dengan adanya perubahan cash flow akan merubah pada grafik pembiayaan atau kurva S. Dan yang ketiga, bisa mengakibatkan waktu akhir proyek menjadi bergerak atau bertambah. Lalu pembahasan yang kedua adalah mengenai jalur kritis. Apa itu jalur kritis? Nah, jadi jalur kritis adalah jalur terpanjang melalui jaringan dan memiliki float yang paling sedikit. Lalu, apa sih pentingnya kita menemukan jalur kritis ini? Dengan kita mengetahui jalur kritis ini, maka kita akan tahu karena dalam kegiatan-kegiatan yang masuk dalam jalur kritis akan berpengaruh terhadap keseluruhan jadwal proyek. Artinya, bila salah satu kegiatan dalam jalur kritis tidak tepat waktu, maka sudah dapat dipastikan bahwa proyek tersebut akan bertambah waktunya. Lalu pembahasan yang ketiga adalah mengenai level penguasaan dalam menggunakan Microsoft Project. Level-level tersebut terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu level 1, yakni hanya menguasai cara memindahkan jadwal manual yang dibuat orang lain ke dalam Microsoft Project. Lalu yang level kedua, yaitu sudah bisa membuat jadwal sendiri
dengan pemahaman metode kerja keterkaitan antara kegiatan dan penempatan sumber daya, namun belum bisa mengupdate kondisi-kondisi aktual di lapangan. Lalu level yang ketiga, sudah dapat dinyatakan sebagai ahli penjadwalan dan dapat menerapkan jadwal yang dibuat, mengontrol penyimpangan yang terjadi, dan dapat memanfaatkan hasil update Microsoft Project sebagai alat manajemen proyek. Lalu ke pembahasan yang terakhir adalah mengenai dashboard proyek. Apa itu dashboard proyek? Dashboard proyek adalah sebuah informasi yang berisi data kondisi proyek saat peninjauan. Cukup dengan satu lembar dashboard, kita bisa mengetahui kondisi proyek. Ini sama seperti dengan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, umumnya kondisi proyek yang kita laporkan per periodenya adalah yang pertama nilai target saat proyek ditinjau, lalu yang kedua nilai progres minggu sebelumnya, yang ketiga grafik kemajuan proyek, dan yang keempat estimasi keterlambatan proyek. Sekian video pembahasan singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.